pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut diantaranya. 3 pekerja migran asal Lombok Tengah menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Malaysia. Keluarga minta jenazah segera dipulangkan. Tipu CPMI bekerja ke luar negeri, seorang pria di Lombok Tengah dibekuk polisi. Antisipasi dugaan kecurangan, KPU Lombok Barat memusnahkan ratusan surat suara pilkada yang rusak. Bersama saya Lisya Widya dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Tujuh pekerja migran atau PMI asal Pulau Lombok menjadi korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Sarawak, Malaysia tanggal 21 November pekan lalu. Dari 7 korban tewas, 3 diantaranya merupakan warga asal Lombok Tengah. Para korban adalah Agus Mulyadi dan Soparudin asal Desa Tampak Sering, Kecamatan Batu Kliang, serta Suwandi asal Desa Mujur, Praia Timur. Istri para korban menuturkan kalau suaminya merupakan tim kerja dan sudah 3 kali berangkat ke Malaysia untuk menjadi pekerja sawit. Ia berangkat bersama Saparudin ke Malaysia Timur pada pekan ini untuk memanen sawit usai cuti selama 4 bulan. Namun naas, Agus Mulyadi dan rombongan dikabarkan mengalami kecelakaan dalam perjalanan menuju lokasi kerja, tepatnya di Jalan Pan Borneo, Sarikei, Sarawak, Malaysia, dan langsung meninggal di tempat. Pas langsung video call, saya kan belum percaya. Udah ini lagi kecelakaan, dengar aja beritanya. Langsung saya buka HP. Tapi tetangga yang bilang katanya sudah pasti. Akhirnya kita mau tunggu kabar teleponnya apakah sampai apa enggak. Lalu dikabarkan telepon polisi Malaysia mengabarkan kita tentang kecelakaannya. Akhirnya ya cepat. Pihak keluarga berharap jenazah para korban kecelakaan bisa segera dipulangkan oleh pemerintah daerah agar dapat dimakamkan di kampung halamannya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pria bernama Rusdi, warga Kecamatan Praia Timur, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah karena diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang. Tersangka ditangkap atas laporan calon PMI bernama Nurul Watodi asal Desa Kidang yang mengaku menjadi korban penipuannya. Korban dijanjikan berangkat bekerja ke Taiwan dengan iming-iming gaji sebesar 15 juta rupiah per bulannya. Untuk mengurusi kebutuhan keberangkatannya, tersangka meminta uang 30 juta rupiah. Namun karena tak kunjung diberangkatkan, korban akhirnya melaporkan tersangka ke polisi. Polisi menyita paspor, identitas serta kwitansi pembayaran uang yang disetorkan korban ke tersangka. Dia menawarkan untuk bekerja di Taiwan. Kemudian memberikan iming-iming bekerja di pabrik dengan gaji 15 juta per bulan. Kemudian korban disuruh untuk membayar 30 juta dengan rincian 20 juta untuk proses pemberangkatan ke Taiwan dan 10 juta untuk deposit saat bekerja di Taiwan. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang penempatan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
video. Sejumlah peserta seleksi calon petugas ibadah haji 2024 mengajukan protes ke Kementerian Agama Lombok Tengah atas pelaksanaan seleksi yang dinilai kurang transparan. Peserta mengaku mendapatkan informasi undangan mengikuti seleksi kurang dari 24 jam sebelum ujian dilaksanakan sehingga kurang persiapan. Panitia juga dianggap tidak mengumumkan hasil seleksi tes calon petugas haji secara terbuka, melainkan hanya untuk seleksi bidang tertentu saja. Para peserta juga baru mengetahui sejumlah formasi yang dibutuhkan seperti layanan konsumsi dan transportasi yang tidak tersedia, padahal mereka telah mengikuti seleksinya. Panitia sendiri tidak menjelaskan tentang kekosongan formasi itu saat pendaftaran dan pengarahan para peserta. Jika memang pusat tidak membuka formasi untuk dua tadi, kenapa di sistem CAT pada saat kami, bukan CAT, di sistem online pendaftaran online, kami bisa mengambil formasi tersebut. Itu bukan problemnya. Yang kedua, panitia lokal sendiri tidak menginformasikan kepada peserta bahwa dua formasi itu kosong. Bahkan sampai hari H kita mengikuti ujian pun, saat pengarahan dari panitia sebelum ujian berlangsung, mereka tidak menyampaikan bahwa formasi tersebut kosong. Merespon hal itu, pihak Kemenag memastikan telah mengumumkan seluruh formasi yang dibuka, namun kemungkinan tidak diperhatikan oleh peserta. Semua peserta yang MS kita panggil untuk mengikuti seleksi tingkat kabupaten yang kita tanggal 21. Nah, selanjutnya kita sudah sampaikan sebelum bahwa formasi yang dibutuhkan untuk tingkat provinsi yang dibutuhkan itu 1 orang dari formasi akomodasi, 1 dari formasi bimbingan ibadah, 1 formasi siskohat. Adapun formasi konsumsi dan transportasi kosong, tapi karena peserta itu dinyatakan memenuhi syarat MS secara online, maka kita panggil. Kemenag berharap pemerintah pusat menambahkan formasi untuk transportasi dan konsumsi agar peserta yang sudah mengikuti seleksi dan memenuhi syarat dapat lolos sebagai petugas pelaksana haji tahun 2025 nanti. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Yang hormati Ketua FLLAJ, ada pimpinan perusahaan. Ratusan warga difabel meminta pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat membuka lapangan pekerjaan bagi kelompok berkebutuhan khusus. Asosiasi Penyandang Disabilitas mencatat dari 3.000 jumlah warga difabel, 1.000 orang diantaranya belum mendapatkan pekerjaan. Akibatnya mereka harus mencari pekerjaan menjadi tunawisma untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka berharap dengan kolaborasi pemerintah dan perusahaan dapat menciptakan peluang kerja inklusif sehingga menjadikan Lombok Barat sebagai wilayah ramah bagi disabilitas. Hak difabel untuk mendapatkan hak bekerja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas serta pelibatan perempuan dalam pembangunan infrastruktur inklusif. Terkait untuk keahlian teman-teman disabilitas, jadi kami dari PPDI Kabupaten Lombok Barat melalui program GESIT ini bahwa beberapa teman-teman disabilitas itu sudah kami berikan pelatihan, baik itu pelatihan pertukangan yang sudah tersertifikasi, itu untuk jenjang 2 untuk pertukangan. Dan ada juga sejenis pelatihan komputer dasar, office dasar, terus desain grafis, terus video editing dan yang lainnya, yang tentunya ini kami kerjasama dengan Diskominfo dan semua pelatihan yang kami lakukan sudah bersertifikat. Menanggapi hal itu, Pemda menjamin peluang bagi disabilitas dan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal dan swasta. Ini salah satu komitmen kita bagaimana menyetarakan mereka dengan kesempatan yang sama juga untuk yang lain, sehingga mereka tidak merasa dimarginalkan. Semua terlibat di sini, terutama di HIPMI juga yang kami gandeng dan beliau sangat open hand sekali untuk ini. Ini kan pemagangan dulu. Jadi nanti kalau sudah mereka memang sesuai dengan
kapasitas yang ada di sana, saya yakin mereka akan difasilitasi untuk yang di posisi-posisi tadi. Ini workshop untuk yang perusahaan, termasuk perusahaan daerah juga ada di sini. Ya, perusahaan daerah, termasuk perusahaan swasta yang lainnya. Dan itulah yang kami gandeng HIKMI. Warga difabel berharap Pemda dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, salah satunya meningkatkan keterampilan para difabel agar bisa bekerja di sektor formal dan swasta. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.